Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Pak. Oh, Waalaikumsalam. suaranya Pak kedengaran dah? Kecil, Pak, suaranya. Kecil, tunggu. Ya. Kalau seperti ini? Kedengaran Sudah, tidak? Pak. Dengaran dah? Dengar, Pak. Ini. Kita mulai ya. Kita kemarin kan untuk tinjauan empirisnya kan sudah selesai. Kalau tinjauan empiris itu mungkin pendekatan kita gunakan termodinamika. Kalau termodinamika itu sangat mendekati sebagai apa namanya? Tools empiris kan kemarin. Ini tools empirisnya. Untuk sekarang kita mau bahas untuk tools teoritiknya seperti apa. Teorinya itu seperti apa kan? Nah, ini kita akan mendekati dengan cara seperti ini. Nah, pendekatan ini ya, salah satunya itu pakai mekanika statistik. Untuk pembahasan mekanika statistik kan untuk probabilitasnya itu pertemuan pertama kan sudah Pak sampaikan ya, tentang bagaimana kalau dia dia continue, bagaimana kalau dia tidak continue, bagaimana kalau dia berdistribusi ya kan dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang statistika Maxwell-Boltzmann ini. Untuk pendahuluannya kita bisa baca bahwa untuk distribusi Maxwell-Boltzmann atau suatu distribusi klasik kan, yaitu distribusi klasik non kuantum. Ini belum kita bahas belum secara kuantumnya, non kuantum. Secara teoritis berlaku sistem yang terdiri atas partikel-partikel yang identik namun dapat dibedakan satu sama lain. Ini ceritanya kita mau lihat partikel itu, partikelnya kita anggap itu identik, tapi sebenarnya itu berbeda. Antara partikel ini dan partikel ini tuh berbeda. Kalau ini kan, ini dapat dibedakan satu sama lain. Partikelnya identik, mungkin identiknya ini bisa beberapa faktor, mungkin A atau B atau C ya. Faktor-faktor ini akan kita teliti secara teori. Contoh kecilnya mungkin kayak bola biliar kan, diameter dan masanya sama, tapi kan semuanya berbeda-beda. Ada dengan angka, dibedakan dengan warna, ya mungkin seperti itu. Jadi dari ini memang dia identik, tapi kita dekati dia itu mungkin dengan warnanya apa, ya kan? Kita dekati seperti itu. Contoh sistem yang secara eksperimental, ini secara eksperimental itu mengikuti statistiknya gas ideal pada sembarang suhu. Nah ini. Yang pada sembarang suhu itu seperti apa? Selanjutnya itu ada ruang fase. Ingat ya, ada ruang fase ini secara apa namanya harus kalian pahami bahwa kalau ruang fase secara statistik sistem paling sederhana itu dapat dibicarakan untuk gas monatomi. Ingat ya, gas monatomi kan kemarin kita sudah lalui kan? Gas monatomi sudah. Gas monoatomik untuk memberikan gambaran lengkap tentang keadaan gerak suatu partikel. Sehingga kita akan mempelajari itu gas monoatomik ini dengan gambaran keadaan geraknya. Keadaan gerak suatu partikel, dalam hal ini molekul gas. Untuk molekul gas ini kita bisa nyatakan untuk koordinat posisi dan koordinat dari kecepatannya. Ini koordinat posisinya ini tinjauan 3 dimensi, ada x, y, z, dan kecepatannya kan, mungkin kecepatan terhadap x-nya, kecepatan terhadap y, dan kecepatan terhadap z. Dalam fase ini kita akan bahas hal-hal yang seperti ini. Ya, kalau tinjauan koordinat posisi seperti apa, koordinat kecepatan seperti apa.
Ruang fase juga ini bisa disebut sebagai ini kan hyperspace. Hyperspace atau open space itu bisa ruang abstrak kalau ruang fase. Untuk ruang fase ini kita akan bahas tentang komponennya itu. Komponennya mungkin di sini ya kita akan bahas tentang ada 6 dimensi. Jadi kita hubungkan atau integral 6 kali. Kita akan bahas tentang hyperspace 6 dimensi, itu yang meliputi koordinat posisi dan 3 komponen kecepatan. Itu yang seperti yang sudah kita bahas di sini tadi kan. Setiap titik dalam ruang fase diisi sebuah partikel yang dinamakan titik fase. Jadi di ruang fase itu ada titik yang selalu diisi, namanya titik fase. Selanjutnya di sini ada sel. Kalau sel ini kan kemarin kita sudah bahas kan di pertemuan untuk pembahasan waktu start termodinamika sebagai tools empirik itu ada elemen volume 6 dimensi. Ini sudah sama, ada turunan dari X-nya. Kita lihat turunan dari X, Y, Z dan turunan dari kecepatannya. Ini juga sama, ada dx, dy, dz dan besar elemennya volume dx, dy, dz. Kalau untuk ruang fase, ingat ya, ruang fase di sini kita akan bahas tentang misalnya kita notasikan dia dengan H. H itu sama dengan dx, dy, dz, dvx, dvy dan dvz. Ingat ya. Untuk ruang fase kita akan bermain di persamaan 2.1 ini. Begitu pula kerapatan titik fasenya. Kalau untuk kerapatan titik fase kita akan bermain di sini. Untuk ini kan rho I-nya adalah NI per H dan atau rho-nya sendiri itu adalah misalnya kita mau turunkan kan DN DH di mana H itu adalah ini ruang fase. Nah, ini merupakan ruang fase. Pada persamaan pertama NI adalah caca titik fase. Ini caca partikel. NI ini adalah caca partikel yang menempel pada sel KI. Maksudnya ada indeksnya kan. I ini kan bisa banyak. Mungkin I ke berapa? Ke 0 kan? 1. Ini kan. Saya ulangi lagi, H ini adalah ruang fase, sedangkan NI ini adalah caca partikel. Kalau NN sendiri caca partikel, sedangkan NI itu caca partikel pada sel K berapa? Ini kan untuk kasus-kasus distrik, sedangkan persamaan kedua bersesuaian dengan kasus sel yang berapa sehingga dapat dianggap kontinu. Karena dia itu begitu rapat walaupun seperti ini kan, kita ceritanya seperti ini. Jadi ini kita anggap kontinu dia. Kita anggap kontinu. Maksudnya seperti itu. Dengan DN adalah caca titik fase. Ini adalah caca titik fasenya atau perubahannya menempati volume H kan. Biasanya untuk secara umum kerapatan titik fase itu merupakan fungsi ke-6 koordinat atau biasa disimbolkan seperti ini. Rho-nya X, Y, Z, kecepatan terhadap X-nya, terhadap Y dan terhadap Z. Ini untuk koordinat ruang fasenya. Ini koordinat ruang fase. Ini adalah ruang fasenya. Ini ruang fase. Sedangkan N ini adalah caca partikel KI. Ya, perlu diingat. Karena kita akan bertemu hal-hal yang seperti ini nanti ke depan. Untuk selanjutnya itu keadaan mikro dan keadaan makro. Ini yang kemarin kita bahas itu ya. Untuk keadaan mikro itu sendiri itu adalah perincian lengkap tentang ke-6 koordinat. Ya kan? Jadi ke-6 koordinat ini kita rincikan secara jelas itu yang keadaan mikronya. Ya kan, walaupun ini di sini dijelaskan lagi itu oleh partikel itu yang berbeda-beda, maka perincian tentang fisik fase mana partikel yang mana yang ada dalam satu sel. Misalnya ini keadaan mikro itu kita lihat hal yang paling kecilnya itu seperti apa.
contoh kecil ini kan. Misalnya keadaan mikro, misal sel Ki itu ditempati oleh partikel A dan B. Ada sel, misalnya ada keadaan ini kan, contohnya ini. Ini ada sel I, ini sel I, ini ada sel J. Kita anggap saja ini adalah sel Ki-nya, dan ini adalah sel Kj-nya kan. Sel Ki ditempati oleh partikel A dan B, sedangkan sel J itu ditempati oleh partikel C, D, E, dan sejenisnya. Ini digambarkan. Ini keadaan mikro 1, keadaan mikro 1 yang ini, sedangkan keadaan mikro 2 itu yang ini. Ini keadaan mikro kan, misalnya ada AB, ada CDE, ada AC, misalnya untuk keadaan 2, dan di sel J-nya itu ditempati oleh B, DE. Ini secara apa namanya, kita coba ilustrasikan. Ini gambar 2 ini contoh keadaan mikro untuk keadaan makro. Keadaan mikro untuk keadaan makro, NI. Lihat ya, keadaan makronya ini yang semua ini. Ini keadaan makronya, sedangkan mikro itu yang ini. Dan selanjutnya keadaan makro. Kalau keadaan makro itu biasanya kalau istilahnya itu makro state, itu perincian tentang cacat titik fase partikel dalam keadaan masing-masing sel. Ini kita hitung cacanya, misalnya NI. Contohnya kan ada pada gambar 2.1 ini, contohnya ini kan 2.1 ini, bahwa NI-nya itu ada 2 dan NJ-nya ada 3 ya kan. NI kan ada 2 partikel kan di sini, ada 2 partikel. Sedangkan NJ-nya itu masing-masing memuat 3 partikel. NI-nya 2, NJ-nya itu 3. Ini ya. Nah, itu disingkat 2,3. Biasanya kalau untuk notasinya disingkat 2,3. Ini maksudnya itu dia terisi selnya ada 2 untuk Ki, sedangkan untuk Kj-nya itu ada 3. Keadaan makro lain untuk sistem ini adalah ini ya, 0,0, 0,5, 1,4, 4,1, 41, dan 50. Ini ceritanya ini kita cari apa namanya? Kita cari probabilitasnya. Misalnya 3 dan 2 kan? Ini kita cari probabilitasnya. Biasanya tuh gunakan kombinasi, rumus kombinasi yang kayak kemarin yang kita sudah bahas sebelumnya itu bahwa n ya kan, n faktorial, ya kan, n dikurang n kemudian difaktorial kan. Nah kita akan bahas ini muncul seperti ini karena ada hasil-hasil kombinasi yang misalnya kombinasi misalnya ini kalau ketemu sama ini seperti apa. Sejumlah gas juga senantiasa keadaan berubah secara spontan dari keadaan makro, keadaan mikro ke keadaan mikro lain. Maksudnya jika ada misalnya jika ada proses perubahan atau apa namanya dia ingin melebur ke sini ya pasti akan apa namanya untuk apa namanya sejumlah gas senantiasa dalam keadaan berubah kan, konten keadaan mikro ke keadaan mikro lain. Ini akan maksudnya ini untuk paragraf ini adalah mungkin geraknya itu bisa berubah karena interaksi dan partikel lain kan, ada interaksi dan partikel lain. Nah, kalian harus ingat ini untuk keadaan makro itu adalah semua keadaan untuk hipotesis ini kan, hipotesis mekanika statistik. Semua keadaan mikro mempunyai peluang yang sama. Keadaan mikro itu mempunyai peluang yang sama. Misalnya seperti ini. Jika ada 4 dadu kan, jika satu dadu lah. Satu dadu itu kan memiliki 6 muka kan. Ada muka 1 sampai dengan muka 6-nya. Ya tak? Sampai dengan muka 6-nya. Jadi maksudnya seperti ini. Keadaan mikro, keadaan makro itu yang utuh dadunya ini, utuh dadu. Sedangkan keadaan mikro itu kan ada 6 mukanya, ya kan? Jadi peluang masing-masing muka ini adalah 1/6. Peluang 1/6 ini maksudnya itu adalah ini. Semua keadaan mikro itu mempunyai peluang yang sama. Equally probable.
probable-nya sama. Dalam kata lain, semua keadaan mempunyai peluang yang sama untuk ditempati oleh partikel. Maksudnya seperti itu. Jadi, misalnya ada 8 keadaan, makro, berarti masing-masing itu punya untuk satu keadaan, untuk satu dia bisa ada 8 kemungkinan yang bisa terjadi seperti 8. Dengan bahasa sehari-hari itu dalam selang waktu yang lama, setiap keadaan mikro itu akan muncul atau terjadi sama seringnya dengan keadaan mikro lainnya. Itu ceritain seperti itu. Tapi kalian tidak terlalu harus menikmati paragraf ini, cukup ini. Semua keadaan mikro mempunyai peluang yang sama. Di sini lagi ada peluang termodinamika. Untuk peluang termodinamik adalah cacah keadaan mikro yang sesuai dengan suatu keadaan makronya. Maksudnya seperti ini. Misalnya kalian penelitian dalam satu sekolah. Pasti kalian ngambilnya itu sampelnya mungkin satu kelas atau 2 kelas. Nah, dari sampel itu kalian bisa ngambil kesimpulan, oh ternyata keadaan sekolah ini seperti ini. Nah, untuk peluang termodinamika pun sama. Kita hanya ngambil keadaan mikro yang lain, ya kan, yang sesuai itu keadaan mikro, lalu kita simpulkan, oh ternyata keadaan makronya seperti ini. Untuk peluang termodinamika ini biasanya notasinya itu adalah W besar. Tapi bukan usaha ya, kemarin kan W besar itu usaha. Ini usaha, notasinya dinotasikan dengan W besar. Sebagai contoh sederhana, andaikan ada 2 sel saja dalam ruang fase. Ingat ya, ruang fase tadi itu adalah H. Ingat ya, ruang fase tadi itu adalah H. Yaitu I dan J. I dan J serta 4 titik fase partikel A, B, C, dan D. Misalkan Ni tadi adalah cacah partikel pada sel Ki, sedangkan Nj itu berarti cacah partikel pada sel Kj. Keadaan-keadaan makro yang mungkin adalah stabil ini. Misalnya kan, lihat ada Ni, ada Nj-nya. Ni-nya Ni, ini ada Nj-nya kan. Keadaan makronya itu ada keadaan makro 1, keadaan makro 2, keadaan makro 3, 4 sampai 5. Jadi keadaan makronya itu sampai 5. Sedangkan untuk sel Ki itu yang pertama itu adalah 4, 3, 2, 1, 0 dan Nj-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya seperti itu. Contoh kecil seperti ini kan, mungkin ada peluang kombinasi 2 dari 5. Kombinasi 2 dari 5. Ingat ya, kalau kombinasi itu tidak terlihat urutan, sedangkan untuk permutasi itu kan kalau untuk waktu pelajaran SMA itu kombinasi itu tidak melihat urutan, sedangkan permutasi itu dilihat urutannya. Tapi untuk kasus peluang termodinamika kita lebih banyak ke kombinasi, kita tidak lihat urutan. Misalnya ada kombinasi 5 dari 2. Gitu kan? 5 faktorial, 2 faktorial, 5 dikurang 2 difaktorialkan. Ini kita peroleh 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Ini 5 kali 4 kali 3 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Inilah kan 20. 2 faktorial itu 2. 20 per 2. Ini berapa? 10 kan? Nah, berarti untuk kombinasi 2 dari 5 ini ada 10 kemungkinan yang bisa terjadi. Ada 10 kemungkinan. Tapi kalau untuk seperti ini, kalau untuk keadaan seperti ini, berarti kombinasinya itu 1 dengan 5. Ini kan ada 5 keadaan. Misalnya ada A, B, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Biasanya kalau kita pakai metode urutan itu seperti ini. Kan seluruhnya itu ada 5 keadaan makro, masing-masing mempunyai cacah keadaan mikronya itu seperti ini, 4,0, 3,1, 2,2, 1,3 dan 0,4. Biasanya itu kan seperti ini kalau untuk. Tapi kita tidak akan bahas seperti ini hanya pendekatan saja. Pendekatan makro itu seperti apa, pendekatan mikro itu seperti apa.
Hanya ini kan untuk keadaan mikro, mikro untuk keadaan makronya. Ini misalnya NI-nya itu adalah 3, cacar partikel itu ada 3, sedangkan cacar partikel untuk sel J-nya itu adalah 1. Ini kan, sel I-nya kan ada 3, masing-masing 3 kan? Masing-masing 3, sedangkan sel J-nya itu masing-masing 1. Dia menempati 1. Ini sudah. Selanjutnya apa nih? Ditunjukkan dalam gambar ini ya. Sudah tadi dan dilihat ada 4 keadaan makro. 1, 2, kan 4 keadaan makro berarti 1, 2, 3, 4 kan ada keadaan makro. Berarti peluang keadaan makro itu W-nya itu adalah 4. Perubahan urutan sel yang sama tidak mengubah keadaan mikro. Misalnya kita rubah kan, karena kan kita sudah sepakati tadi. Yang penting sel I itu dia menempati 3 dan urutannya itu tidak apa namanya, urutannya itu tidak dipertanyakan. Mau ABC, mau CBA, mau mana yang duluan. Yang penting itu terisi 3, itu ceritanya seperti itu. Yang penting dia memuat NI-nya itu ada 3, NJ-nya itu 1, dan bisa mewakilkan untuk masing-masing keadaan makronya. Ya kan? Untuk berbagai keadaan mikro, hilangkan dulu. Ya kan? Secara umum untuk N titik fase, maksudnya untuk setiap cacar partikel titik fase atau partikel cacar keadaan mikro, untuk suatu keadaan makro itu disimbolkan seperti ini. N1, titik koma N2, titik koma N3 sampai selanjutnya. Dengan peluang termodinamikanya adalah ini. Sehingga untuk peluang termodinamika itu kalau kita tulis adalah N faktorial, ya kan? N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial sampai seterusnya. Ini adalah peluang termodinamika, atau dengan biasanya dilambangkan dengan pi, tapi bukan pi yang kecil, pi-nya besar. Dilambangkan dengan pi besar. Seperti ini, di persamaan 2.4. Pi besar ini bisa diartikan juga sebagai sigma. Ini kan? Ini sebagai sigma, tapi sigma dalam bentuk perkalian. Ini dengan ini sebenarnya sama. Ini kan, pi itu adalah hasil kali, kan? Hasil kali suku-suku di belakangnya. Jika suatu sel kosong, NI-nya itu adalah 0, untuk sel itu dapat dikatakan adalah 0 faktorial. 0 faktorial kan hasilnya 1, kan? 1 ini untuk kasus di atas. Seperti ini. Misalnya kalau cacar partikelnya 0, seperti ini. Misalnya sel KI-nya ini ada apa namanya? Di NI-nya itu salah satunya yang kosong, ya kan? Adalah kosong. Misalnya kosong seperti ini. Ini peluangnya itu adalah 0 faktorial adalah 1. Nah, satu keadaan makro. Coba kita cek ya. Kita cek untuk 40. Ini 40 sama, tinggal 4 faktorial bagi dengan 4 faktorial 0 faktorial. Ini kan hasilnya 1 kan? Kan 4 faktorial itu 1, 0 faktorial 1, berarti 1 per 1. Sedangkan untuk peluang 3 satunya berarti 4 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. Ini 4. Sampai dengan 0,4. Ingat ya, 2,2 kan tidak boleh mengulang gitu. 1, 4, 6, 4, 1. Ini adalah peluang termodinamikanya. Kalau misalnya di sini adalah 4, misalnya di sel K ini kita misalkan kan, sel K ini posisinya itu ada 4. Ada 4 lah di sini. B, C, D, E. Ini juga ada 4, masing-masing berarti N I-nya itu 4, NJ-nya itu 1. Itu beda lagi nanti itu. Ini kan ini contoh, misalnya kalau peluang termodinamika dengan peluang 4. Antara 0 sampai 4 dan
40 dan 04 sampai 04. Seperti yang diduga bahwa peluang termodinamika maksimum itu tercapai untuk distribusi merata. Distribusi merata, uniform kan? Dalam hal ini keadaan NI sama NJ-nya itu sama. Ini. Ketika NI, kalian harus paham ini, ketika NI sel KI, cacat partikel sel KI dan cacat partikel sel KJ itu sama seperti ini kan. Nah, inilah yang disebut keadaan distribusinya itu merata. Distribusi merata itu di sekitar sini. Misalnya kalau kita buat Gaussian kan, dia itu sekitar sini. Dia bisa merata seperti ini, ya kan? Seluruhnya ada 16. Ya kan? Seluruhnya ada 16 keadaan mikro. 6, 1, 4, 6. Nah, ini kan 14, ya kan? 15, 16. Seluruhnya ada 16 keadaan mikro yang mungkin untuk kelima keadaan makro ini. Sedangkan keadaan makronya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, ini keadaan makronya itu adalah 5, sedangkan keadaan mikronya itu yang hasil peluangnya itu. Hasil peluangnya adalah 16. Mungkin untuk kelima keadaan makro. Jika titik fase partikel A, B, C, dan D itu terus-menerus berpindah-pindah, maksudnya ini kan, ini ceritanya ini kalau berpindah-pindah seperti apa. Sehingga muncul keadaan mikro satu persatu, sedangkan menurut dasar kan, semua keadaan mikro yang muncul dengan frekuensi yang sama, itu maka keadaan makro dan partikel yang clear masing-masing muncul juga adalah 1/16 dari seluruh waktu. Yang kedua dan keempat itu muncul selama 1/4 dari seluruh waktu. Ini maksudnya seperti ini, walaupun data tukar-tukar ya tetap sama, tetap peluang satu keadaan itu adalah 1/16. Ya. Selanjutnya adalah kesetimbangan statistik. Nah, kesetimbangan statistik equilibrium adalah keadaan sistem dengan peluang termodinamik mencapai maksimum kan. Ingat ya, kalau mencapai sesuatu yang mencapai maksimum itu selalu untuk ruas kanannya itu sama dengan 0. Dilihat dari pembahasan sebelumnya bahwa keadaan setimbang statistik adalah keadaan makro yang paling sering muncul dan paling sering teramati. Kalau dalam statistik itu apa biasanya? Modus kan? Modus itu kan nilai yang sering muncul. Sama, keadaan makro juga sama. Keadaan makro itu paling yang sering muncul dan paling sering teramati. Sedangkan untuk sistem tertutup, cacat partikel dan tenaga dalam atau tenaga internal kemarin kan tetap U ya, U besar. Tenaga internal adalah konstan. Ingat ya, untuk sistem tertutup, tenaga dalam atau tenaga internalnya adalah konstan. Untuk selanjutnya hanya kita bicarakan sistem tertutup dalam keadaan setimbang statistik. Kecuali ada keterangan lain, ini nanti selanjutnya dulu. Yang mau kita diskusikan adalah peluang terbesarnya atau peluang termodinamika maksimum kan. Nah, untuk peluang terbesar ini biasanya kita dekati dengan hampiran dari Stirling. Tampilan dari Stirling itu adalah X faktorial sama dengan X plus X dikurangi dengan X. Nah, kita akan bahas peluang termodinamika itu berdasarkan hampiran ini, hampiran si Stirling. Ini hasil ln X faktorial ini sebenarnya dari sini ya. Kalau kita mau buktikan kan, integral dari ln X dx. Coba kita misalkan U-nya itu adalah ln X, sedangkan du-nya itu adalah 1/x dx, sedangkan dv-nya itu adalah dx, p-nya itu kita integralkan kan, yang ambil
fisika matematika 2 kemarin kita integralkan kan, karena ini kan sudah pemisahan variabel, variabelnya sudah sama, kita integralkan berarti V ini adalah X. Nah, lalu kita pakai integral parsial, V dikurangi integral V, U-nya tadi berapa? Ini adalah ln X, sedangkan U-nya itu adalah, V-nya adalah X, ya kan? Dikurangi integral V, X du-nya itu adalah seper X dx. X ln X dikurangi dengan ini habis kan? Integral dx, ini kan hilang. Ini X ln X dikurangi dengan X, kita dapat X ln X dikurangi dengan X. Nah, inilah adalah hampiran Stirling itu yang dari sini seperti ini. Dapat kan? Ini tadi. Dan X faktorial sama dengan X ln X dikurangi dengan X. Ingat ya, yang berlaku untuk X ini sangat besar. Ini sangat besar 1. Sangat besar 1 jika kita ambil logaritma kedua ruas, misalnya ini kan, kita ambil logaritma kedua ruasnya ini, maka persamaan 2.4, ya kan, yang tadi yang sebelumnya persamaan 2.4 ini menggunakan hampiran Stirling sama dengan ln dari V-nya itu adalah n ln n dikurangi dengan n. Ingat ya, misalnya kita gunakan semua ruasnya, kita hampirkan dengan, kita ambil logaritma kedua ruas, lalu kita menggunakan hampiran Stirling, maka untuk ln W-nya tadi kan, biasanya kan kalau W tadi kan seperti ini kan, N, ya kan, per ini toh tadi dengan NI, ini faktorial. Kan jika kedua ini kita gunakan logaritma, ya kan, kalau gunakan logaritma kan berarti ln kan, ini ln-nya, kalau biasanya seperti ini kan, logaritma dari X per Y, anggap saja X per Y, ini kan kalau kita rubah dalam bentuk dia kan akan jadi bentuk logaritma pengurangan. Logaritma X dikurangi dengan log Y. Sama kan? Ln pun juga sama. Sehingga dari bentuk ini, kalau kita jadikan ln, berarti ln W-nya adalah ln W, N, ya kan? N ln N dikurangi dengan N-nya sendiri. N dikurangi dengan, ini kan N dikurangi dengan sigma, ada sigma kan, karena ini kan ada pi-nya kan, sigma NI dan NI, karena ini kan NI, dan ini kan N kan tadi kan N faktorial. Kenapa ini muncul sigma? Karena ini kan adalah lambang pi besar itu adalah hasil kali dari hasil kali perkalian faktorialnya, makanya dia muncul sigma. Sehingga kita perlu bahwa dengan menggunakan hampiran Stirling, maka persamaan 2.6 ini sebagai acuan kita nanti. Ln W-nya sama dengan N ln N dikurang dengan sigma NI ln NI. Ingat ya, ini karena ini dia berubah seperti ini karena didekati dengan kita masing-masing ruas itu kita kali dengan logaritma naturalnya, karena dia bentuknya adalah pembagian, karena pembagian sehingga dia bentuk perkalian kan, dia jadi pengurangan. Ini sama saja jika misalnya ini adalah pi-nya X per, anggap saja pi dari YI, ya kan, sama. Kalau seperti ini bentuknya akan ada ke sini juga dan hasil. Ini kita sudah dapat ya. Yang kalian harus pahami itu yang pertama tadi adalah ruang fase. Ini Pak ulangi lagi ya. Ruang fasenya apa? Koordinatnya kita gunakan 6 koordinat kan. Ruang fase, tenaga internal masih U, peluang termodinamika W, ada hampiran Stirling yang ln X itu adalah X ln X dikurang X, dan yang selanjutnya itu adalah ln W-nya. Artinya mengingat bahwa
sigma NI itu, maka mungkin seperti ini. Sigma NI itu kan bisa juga kita sebut N besar kan. Sigma NI juga adalah N. Sedangkan untuk titik-titik fase partikel dalam sel-sel ruang fase berpindah-pindah dan bilangan NI akan berubah. Jika sistem dalam kesetimbangan statistik, maka peluang termodinamikanya itu maksimum. Sehingga untuk variasi ini, misalnya kita variasikan, ini karena akibat dalam NI, ya kan? Untuk peluang termodinamika maksimum, maka lantai juga itu maksimum, ini juga maksimum. Sehingga syarat peluang maksimum, ingat ya, syarat peluang maksimum tadi kan seperti ini. Ini ceritanya begini, kita syarat peluang maksimumnya itu sama dengan 0. Ini adalah syarat peluang maksimum. Makanya ada sama dengan 0 yang sini kan. Nah, seperti itu. Dalam V-nya adalah sigma NI, dalam NI, sigma dan NI, DNI sama dengan 0. Nah, kan itu sama saja sebenarnya. Dari sini tadi tuh. Kemudian kita mau cari apa namanya? Kita mau cari paling maksimumnya. Peluang termodinamika maksimum karena dalam V-nya itu sama dengan 0 sehingga kita peroleh seperti ini itu. Mengingat variasi N itu sama dengan DN, ya kan? NI sama dengan DN, sama dengan sigma DNI sama dengan 0, maka ini adalah sistem tertutup, sehingga untuk sigma ln NI do N itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bahwa untuk setiap partikel total N itu konstan, sehingga do N sama dengan 0, ini kan? Karena sigma, ingat ya? Yang harus kalian pahami itu ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, sigma DN itu sama dengan 0. Ini karena partikel totalnya N dan konstan. Ya kan? Untuk tenaga internal, maka tenaga internal itu kita perlu bahwa U itu adalah sigma DI NI. Ini adalah tenaga internalnya. Sedangkan U itu konstan, kalau U-nya ini konstan, yang penting konstan kan berarti sama dengan 0 kan? Kalau U konstan, simbol seperti ini kita anggap saja ini karena sesuatunya dia bernilai konstan. Karena dia konstan maka EI DNI-nya kita turunkan kan? EI do NI-nya itu sama dengan 0. Ini misalnya kalau untuk kalian ngecek pembuktian kita sudah buatkan kalian pembuktian. Ceritanya seperti ini, ya kan? Ya, statistik Maxwell-Boltzmann. Nah ini menurut teorinya nih. Kan peluang termodinamik kan tadi sudah ada W-nya. W besar itu adalah N faktorial dibagi dengan Pi besar kan, N sama dengan 1 sampai apa namanya? Tata hingga NI faktorial kan. Lalu ada pendekatan Stirling tadi kan, yang X faktorial adalah X lan X dikurangi dengan X. Pembuktiannya tadi kan sudah, ya toh? Pembuktiannya tadi sudah. Coba kita. Lalu ada kesetimbangan statistik kan. Kemudian ada kesetimbangan statistik. Ingat ya, ini kita review saja ulang. Kalau ada kesetimbangan statistik. Kesetimbangan statistik tadi kan yang pertama bahwa ada 3 tadi toh. Jika ln NI DNI sama dengan 0, ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk sigma DNI juga itu adalah 0. Maksudnya ini, do NI-nya ini kalau kita masukkan sigmanya juga itu 0. Sedangkan untuk tenaga internal, ya kan, yang nilainya itu konstan juga itu sama dengan 0. EI DNI sama dengan 0. Ini kalau kita mau buktikan yang 3 ini toh. Yang 3 ini jika akan kita buktikan seperti ini. Misalnya adalah D dan W-nya, ya kan? Misalnya jika peluang termodinamika itu adalah konstan, kita masukkan rumusnya tetap sama. Ini tetap sama kan? Tetap sama. Kalau kita gunakan lampiran Stirling untuk ln N faktorial berarti N ln N-nya dikurangi dengan N. Ingat ya, kita sudah sampai sini. Ini, sedangkan untuk NI berarti ln NI faktorial sama, berarti NI. Ingat ya, kalau
ln n faktorial kan, berarti n ln n dikurangi dengan n kan. Ingat ya, n itu kalau tadi apa? Cacat partikel kan? Untuk ln ni berarti cacat partikel t itu sama saja, tinggal ada indeks i-nya, dan ni dikurangi dengan ni. Ditanya seperti itu. Lalu kita coba jumlahkan, ini ceritanya dijumlahkan. Nanti ya dikurang ya. Kalau kita kurangi sehingga kalau kita kurangi kan, kita kan mau cari ln n dikurang ini tadi. Nah, kita kurangi sehingga adalah n ln n dikurangi dengan n kurang dalam kurung besar kan, terus ulang ni ln ni dikurangi dengan ni. Kita kalau ada sigma di depannya, sigma ini untuk semua ini ada sigma di depannya, n ln n dikurangi n, ini kita tulis ulang untuk bagian sininya, kurang sigmanya masuk. Sigmanya masuk toh? Sigmanya masuk, sigma ni ln ni, minus dengan minus ini dia jadi plus. Plus sigma ni. Oke. Nah, kita sudah sampai sini kan? Paham toh? Kalian paham toh sampai sini? Sigmanya masuk. Karena n ln n itu dikurang n sama dengan sigma n ln ni, dan sigma n itu adalah, kan tadi kan sudah tahu, sigma ni ini juga sama dengan n. Kayak ini malah dibutuhkan. Ya. Yang ini. Sigma ni juga itu kan sama dengan n. Sudah. Karena sigma ni itu sama dengan n, ya kan, ditambah n, sehingga kita peroleh bahwa n minus n ini dan n ini hilang kan? Ini hilang. Kemudian sisa n ln n-nya dikurang dengan sigma ini kan, ni ln ni. Data untuk sampai sini sudah cukup. Sampai sini sudah cukup karena kita mau cari bahwa kalau ini jika peluang statistiknya itu maksimum sama dengan 0, sehingga ini masing-masing itu kita tambahkan simbol ini. Masalah simbol yang menandakan bahwa kita mau cari nilai maksimum ini sampai berapa ya. Kita tambahkan semua setiap luasnya sehingga do n ln n-nya lagi dikurangi dengan ini, tulis ulang kan sampai sini tadi kan, inilah kita tulis ulang, lalu kita tinggal masukkan saja notasi ini sama dengan 0, d n ln n sama dengan, soalnya kalau ini ceritanya ini pindah ruas kan, ini kan minus, ini sama dengan 0, dia pindah ke sini dia jadi plus sigma, do tulis ulang, ini kan dia tulis ulang lagi, cuma pindah ruas. Jika kita peroleh bahwa ini do ni ln ini lah, yang ini kan dn ln n itu adalah n ln n. Ini kan sudah kita bahas di awal tadi kan, di sini. Bahas yang di mana tadi? Dn ln n itu ini kan adalah 0. Cacat partikel total, untuk cacat partikel total konstanta itu adalah 0. Karena ini 0, hingga kita peroleh bahwa untuk persamaan yang pertama itu adalah sigma dni ln ni itu sama dengan 0. Ingat ya? Ini kita sudah peroleh sama ini. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi untuk D, kalau kita tambahkan sigma kan, sigmanya kita keluarkan karena ln ni ini, untuk ln ni sendiri kan, ln ni sendiri kan adalah ni ln ni, ya tak? Ln ni sendiri, nid ln ni ditambah dengan ln ni dni.
Ini ceritanya seperti ini. Kita turunan parsial. Ini kita lanjut turunkan parsial lagi. Berarti NI D. Ln NI ditambah dengan ln NI D NI. Ingat ya, yang U aksen V ditambah dengan U V aksen. Untuk persamaan ini, untuk bagian ini. Turunkan parsial. Kemudian NI terus ulang NI, sedangkan D ln NI. D ln NI. D juga ini bisa bilang turunan ya. D. D ln NI kita turunkan turunan dari sep ln NI kan adalah seper NI dah. Ini adalah seper NI. Kalau turunannya apa? Ya kan DNI. Oke. Tambah lagi. Ini juga sama sigma, karena sigmanya kan sudah masuk toh. Nah, jangan dulu sigmanya kita keluar dulu. Terus ln NI tulis ulang turunan dari DNI. Oke, kalau sigmanya masuk, ini sigma masuk, NI-nya habis, DNI ditambah dengan ln NI do NI itu sama dengan 0. Kita peroleh bahwa untuk tadi kan kita sudah dapat sampai sini. Kita peroleh untuk sigma DNI-nya sudah ditambah dengan sigma ln NI do NI itu sama dengan 0. Karena sistemnya tertutup, untuk sigma DNI-nya itu adalah 0, sehingga kita peroleh bahwa ini kan karena sistemnya itu tertutup. Jadi kita peroleh bahwa ini kan sistemnya tertutup, sehingga ininya kalau tertutup ininya bernilai 0, sehingga kita peroleh bahwa sigma ln NI dan NI itu adalah 0. Jadi persamaan pertama yang ketiga itu kita sudah peroleh. DNI ln NI DNI sama dengan 0. Ini kan kita sudah peroleh yang bagian sini. Yang bagian sini tadi. Pembuktian yang bagian sini. Sigma ln NI dan NI itu sama dengan 0. Ini sudah ada. Ini kita sudah buktikan. Ini sudah terbukti. Ini adalah ketentuan untuk setiap partikel kalau nilainya konstan. Nanti terakhir kita hitung ininya, tenaganya. Nanti yang penting kita hitung catat partikelnya dulu seperti apa. Ya kan? Kita cek dulu. Sehingga ada tiga persamaan. Yang pertama tadi ini kan, dan NI DNI yang sama dengan 0 tadi. Untuk NI-nya juga sama. Lalu ada mana ini? Ada ini, ada EI do NI, ya kan? Misalnya kalau kita kali ini, kita kali apa? Kita kali atau nantilah. Yang penting kita sudah dapat. Yang penting kan kita sudah dapat ini, toh. Kita sudah dapat 3. Nanti untuk ini, untuk apa namanya, untuk yang penting kalian sudah paham ya. Ini Pak Angga paham, kalian sudah. Kenapa kita sudah sampai sini? Kita lanjut lagi untuk multiplikator Lagrange. Untuk multiplikator Lagrange itu kita menyelesaikan syarat. Untuk multiplikator Lagrange ini menyelesaikan syarat maksimum persamaan 2.8 dan 2.10. Ini kita pakai metode Lagrangian dengan multiplikator yang belum kita buka. Karena tadi ada, kita katakanlah alfa dan beta. Kita katakanlah alfa dan beta. Ini sebagai bantu untuk kita hitung, misalnya multiplikator Lagrangian kan, kita mau hitung saja seperti apa nantinya, ya kan? Kalikan persamaan 2.8 dengan konstanta yang untuk mudahnya kelak. Kita tulis sebagian adalah minus ln alfa
persamaan 2.10, maksudnya persamaan 2.10 ini kita kalikan dengan minus ln alfa dengan konstanta beta. Lalu tambahkan persamaan 2.7. Ini kita peroleh seperti ini kan. Ini. Dengan demikian suku-suku del NI sekarang itu menjadi praktik bebas atau independen. Sehingga untuk apa namanya? Untuk koefisien di dalam kurung itu harus 0. Kita peroleh NI itu adalah alfa E, ya kan? NI itu sama dengan alfa minus B E I. Boleh kan? Dengan alfa itu sendiri adalah N per Z, dan Z itu sendiri adalah sigma dari eksponensial minus B E I. Ingat ya? Dengan ini adalah Z-nya ini adalah fungsi partisi atau jumlah keadaan. Ini fungsi partisi atau jumlah keadaan. Sedangkan betanya itu adalah B itu sendiri adalah 1 per KT. Ingat ya? Kalian pahami yang pertama itu adalah karena ini kita sudah misalnya kita kalikan dengan seperti ini hanya proses. Setelah proses misalnya ada 3 persamaan tadi kan? Ada tiga persamaan proses, lalu kita dapat apa namanya, kita dapat NI-nya. NI itu adalah alfa eksponensial minus BEI, ya kan? Beta EI. Sedangkan alfa sendiri adalah N per Z. N per Z, di mana Z ini adalah fungsi partisi atau jumlah keadaan. Dan Z sendiri itu adalah sigma di eksponensial minus beta EI. Dengan beta sendiri itu merupakan argumentasi termodinamika dengan entropi, tentang entropi kan? Entropi kemarin kan kita sudah peroleh dengan tenaga internal itu beta itu adalah 1 per KT. Dengan K itu sendiri adalah konstanta Boltzmann, nilainya 1,8 kali 10 pangkat 23 Joule per Kelvin. Dengan demikian distribusi Maxwell Boltzmann secara eksplisit dapat kita tulis seperti ini. Eksplisitnya dengan fungsi partisinya adalah seperti ini. Ingat ya? Kita sudah peroleh bahwa ini adalah distribusi Maxwell Boltzmann-nya, sedangkan ini adalah fungsi partisinya. Ya, kita tenaga jangan dulu kita masuk. Nah, maksudnya seperti ini tadi. Maksudnya seperti ini tadi. Kedengaran suaranya Pak kan? Ya kan? Ini kan DNI. Ini kan? Ini persamaan pertama. Sedangkan persamaan kedua yang sigma DNI itu kita kali dengan minus ln alfa. Ini kita kali dengan minus ln alfa. Sedangkan yang untuk EI DNI itu kita kali dengan beta. Itu kita kali dengan beta. Setelah kita kali, kemudian persamaan ini kita coba jumlahkan. Ini pembuncanya kita jumlahkan kan? Kalau kita jumlahkan berarti yang ini adalah sigma DNI, sigma kita keluarkan, DNI-nya karena semua kan memuat DNI toh. DNI-nya kan ada semua toh. Dan sigmanya kan ada semua. Nah, yang seperti ini kita keluarkan dulu. Sigma DNI kita keluarkan semua dalam kurung non N ini kita ulang yang ini dulu, non N ini dikurangi dengan, karena ini kan dikurangi dengan ln alfa atau seperti ini. Misalnya kita masih bingung, kita coba seperti ini dulu kan, berarti kita dapat ini adalah sigma ln NI DNI. Sedangkan yang ini kalau kita kali dengan minus ln alfa, dia jadi minus ln alfa DNI. Sedangkan ini kalau kita kali dengan beta, berarti beta EI DNI. Nah, bisa seperti itu. Dan kita coba jumlahkan ketiganya ini. Kita jumlahkan, karena ini semuanya sama, dan sigmanya juga ada. Nah, ini yang kita keluarkan. Maksudnya kita coba apa namanya, distributifkan kan, distributif perkaliannya. Kita coba keluarkan DNI-nya dan sigmanya. Berarti tulis ln NI dikurangi dengan karena tadi minus ln alfa ditambah dengan beta EI. Ingat ya, beta EI enggak? Nah, beta EI sama dengan 0, tetap sama.
NI, ini ln N, karena ini kan sama dengan 0. Saya tanya begini, ini kenapa hilang? Ini kan X, contoh kecil seperti X dikali Y, XY-nya saja. Contoh, XY itu sama dengan 0. Ini kan sama saja dengan Y sama dengan 0 per X kan, Y itu sama dengan 0 juga. Nah, seperti itu konsepnya ini. Kenapa ini yang hilang? Ini dibagi dengan 0 per ini toh, hasilnya 0. Sehingga yang kita peroleh itu sisa bagian 3 ini. Yang NI dikurang ln alfa ditambah beta EI. Beta EI-nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga kita peroleh bahwa ln NI dikurang ln alfa sama dengan minus beta EI. Kita peroleh ini sisanya. Ln NI dikurangi dengan ln alfa sama dengan minus beta EI. Ya kan? Ini karena ini ln pengurangan, bentuknya berarti pembagian kan? NI per alfa sama dengan ini tulis ln beta EI. Kita mau hilangkan ln-nya, berarti yang ini jadi eksponensial kan? NI per alfa sama dengan eksponensial minus beta EI. Nah, minus beta EI. Lalu kita sampai sini kita peroleh yang bagian ini. NI per alfa. Ini kalau kita menghilangkan ln-nya kan? Yang kayak fisika matematika kemarin. Semester 1, semester 2 juga sama. Pasti kalian peroleh. Kita menghilangkan ln-nya berarti guna jadi eksponensial minus beta EI. Dan NI sendiri tinggal dikali toh alfa eksponensial minus beta EI. Untuk cacat partikelnya atau peluang apa namanya distribusi maksud Boltzmann-nya kita sudah peroleh. Intinya kan, nah kan tadi kan alfanya itu sendiri punya nilai dan beta itu sendiri punya nilai. Beta adalah K per, ya kan? K per T yang di buku sini. Dengan K itu sendiri adalah beta itu kan bukan K per T, seper KT. Beta itu sendiri adalah seper KT, ya kan? Beta ini, nilai beta ini adalah seper KT, berarti NI itu, sedangkan alfa ini adalah N per Z, ya tahu? Eksponensial minus 1 per KT EI. Itu sudah peroleh. Pembuktian di persamaan yang ada di buku. Sudah peroleh. Dengan Z itu sendiri adalah fungsi partisi. Sigma dari eksponensial minus EI per KT. Sehingga kita peroleh bahwa berarti untuk distribusi Maxwell-Boltzmann itu adalah seperti ini. Distribusi Maxwell-Boltzmann-nya dengan Z itu adalah seperti ini. Kalau kita tulis ulang itu berarti MI itu sama dengan N per Z-nya itu adalah sigma, ya kan? Minus EI per KT, ya kan? Eksponensial minus EI per KT. Ini sudah peroleh. Ini adalah distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, seperti ini, mekanika statistik itu bisa dibilang gampang-gampang sulit atau sulit-sulit banget. Ada ya? Berarti yang kita coba review ulang lagi, nanti kita cukupkan dulu. Kita coba review dari sini dah. Coba review dari sini untuk statistika Maxwell-Boltzmann. Yang pertama itu adalah ruang fase. Ruang fase di sini ada beberapa koordinat yang harus kalian pahami, yaitu koordinat dari posisi dan koordinat kecepatan kecepatan. Biasanya ini sudah hyperspace namanya karena ada 6 dimensi yang kita tinjau nanti. Ada 6 dimensi yang ditinjau itu berkaitan dengan ruang fase. Lalu ada apa namanya? Lalu ada hanya lagi untuk H ini karena berkaitan dengan sel, elemen volume. Karena ada elemen volume kan, dalam ruang fase itu juga kita bisa mutasikan dengan H, dx, dy, dz, dvx, dvy, dvz, ya kan?
ini berarti itu ada perubahan posisi dan perubahan masing-masing kecepatan terhadap koordinatnya, ya kan? Dengan kerapatan partikel, rho I-nya itu adalah NI per H, atau rho sendiri itu adalah perubahan dari caca partikelnya dibagi dengan perubahan dari ruang fase. Ini kan, ini yang kalian harus pahami. Sedangkan untuk rho sendiri itu kan ini ya, rho sendiri itu adalah ini untuk masing-masing koordinat tadi. Masing-masing koordinat. Selanjutnya ada keadaan mikro dan keadaan makro. Ingat ya, untuk keadaan mikro itu sendiri, itu kita mau lihat terhadap keadaan makro, misalnya ada 3 titik. 3 titik ini kan, ini sebenarnya identik sama, namun berbeda, tapi masing-masing memiliki peluang yang sama. Ceritanya seperti itu. Ini ada 4, berarti satu partikel ini memiliki peluang 1/4. Ya kan, untuk keadaan makro dan keadaan mikro. Sedangkan untuk makronya ini yang semuanya, kayak makronya semua. Seperti ini berarti ada satu keadaan makro dengan 4 sel. Ya, itu yang untuk makro dan mikronya. Selanjutnya ini juga sama seperti yang Pak jelaskan tadi, ini hanya bedanya untuk keadaan makro makro pertama itu ada keadaan untuk sel KI itu ditempati oleh 2, ya kan? Dan sel J-nya itu ditempati 3. Ini juga sama. Dan yang harus kalian pahami itu ya bahwa semua keadaan mikro itu mempunyai peluang yang sama. Ada yang tadi yang sudah Pak contohkan, misalnya dadu itu kan ada 6 mukanya dan setiap muka itu memiliki peluang yang sama. Peluangnya itu 1/6 kalau dadu kan. Kalau 2 dadu berarti 1/36. Lalu ada peluang termodinamika. Peluang termodinamika itu biasanya disebutkan dengan besar, ini kan. Ini sudah, ini cuma bedanya saja. Ini ada 5 keadaan mikro dengan masing-masing NI dan NJ, atau masing-masing caca partikel KI dan caca partikel KJ. Nanti bukunya Pak share nanti. Coba lihat dulu. Ini juga sama dengan peluang termodinamika itu adalah NI faktorial, ya kan, dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial sampai selanjutnya. Karena ini adalah perkalian kan, sehingga kita notasikan dengan I besar, ya kan. I besar itu adalah hasil kali suku di belakangnya. Hingga persamaan ini menjadi persamaan 2.4 yang seperti ini. Kemudian ini misalnya kalau kita bawakan ke bentuk keadaan seperti ini, dia memiliki, ini kan, ada 5 keadaan makro dengan peluang termodinamikanya itu adalah 16, ya kan? 16 keadaan mikro dengan 5 keadaan makro, seperti itu. Juga sama. Dan ada ketimbangan statistik. Untuk kesetimbangan statistik di sini kita akan bahas tentang termodinamikanya dan tenaga internal dan caca partikel. Ini kan hanya 3 saja untuk ada kesetimbangan statistik. Dan untuk untuk mensiasati ketiganya ini kita gunakan hampiran Stirling yang X faktorial sama dengan X dan X dikurangi dengan X, yang berlaku untuk X itu sangat besar 1, ya kan. Misalnya kita ganti dengan notasi dengan termodinamika, peluang termodinamika, berarti ln W itu sama dengan N ln N, ini yang di halaman sebelumnya tadi, ya kan. Dan misalnya semua ruas itu kita kali dengan logaritmanya, karena dia bentuknya pembagian sehingga dia jadi perkalian, ya kan. Dan pi besar itu dia berubah jadi sigma, ingat ya, karena mengingat sigma NI kan, NI itu adalah N sama saja, misalnya N1 tambah N2 tambah N3 itu bisa kita notasikan saja dengan N untuk sigma NI. Hingga dengan titik-titik ini
titik fase partikel, ada dua fase yang berpindah-pindah itu juga sama. Walaupun dia pindah-pindah itu tetap sama. Sedangkan untuk kita akibat dari dalam NI-nya ini kan yang tadi kita mau cari ketika kalau W-nya itu maksimum, kita peroleh bahwa ini persamaan pertama kita peroleh ini, ya kan? Kalau maksimum itu akibat dia maksimum itu yang pertama itu kita peroleh ini, yang kedua adalah ini karena sigma kita cari bahwa ketika partikel totalnya itu konstan sehingga Tn itu sama dengan 0. Ini persamaan kedua, dan persamaan ketiga itu adalah untuk tenaga internalnya juga yang nilai konstannya itu kan sama dengan 0 kan, sudah peroleh. Dan kita peroleh bahwa untuk ini masih sigmanya ya, hasilnya itu seperti ini dari 3, ini persamaan 3 kan tadi, persamaan 3, ini persamaan 2, dan ini persamaan 1. Persamaan 2 kita kali dengan minus ln alfa, sedangkan persamaan 3 ini kita kali dengan beta, ya kan? Kalau kita kali tadi kan lalu kita jumlahkan kan. Setelah kita jumlahkan, kita akan peroleh multiplikator Lagrange. Kita peroleh multiplikator Lagrange. Ya kan? Kita peroleh multiplikator Lagrange bahwa ini hanya proses saja. Kita peroleh bahwa NI itu adalah alfa eksponensial minus beta EI. Di mana alfa sendiri adalah n per z, n ini adalah caca partikel kan, caca partikel, dan Z ini adalah fungsi partisi. Mana fungsi partisi sendiri adalah eksponensial, ya kan, sum eksponensial minus beta EI. Ingat ya? Sedangkan beta itu sendiri adalah Z per KT. Ini juga sama, K adalah konstanta Boltzmann, dengan T ini adalah suhu mutlak. T itu adalah suhu mutlaknya. Mutlak. Ini kita peroleh bahwa ini seperti itu, ini juga sama yang beberapa misalnya probabilitas terkinetika masuk Boltzmann kan, misalnya ini kan, kita lihat secara sepintas. Kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Kan masuk Ya, Pak. Untuk kalian yang tadi kan versi beratnya, misalnya untuk masuk Boltzmann ini berlaku untuk, ya kan? Berlaku untuk identik yang dapat dibedakan. Yang seperti itu. Identik itu bisa dilihat struktur dan komposisi yang sama. Kalau dibedakan itu bisa dilihat dari kondisi atau keadaan partikel yang identik. Makanya untuk kondisinya itu tadi kan misalnya ada fungsi partisi, tahu? Ada fungsi partisinya tadi yang Z. Fungsi partisi itu yang fungsi partisi inilah yang dia bisa berfungsi untuk melihat perbedaannya seperti apa. Nah, contohnya ini ada molekul gas hidrogen, oksigen. Karena jarak berjauhan maka molekul atau partikel tersebut dapat dibedakan. Karena ini di golongan 1A, sedangkan ini di golongan 6 itu kan jauh, toh? Makanya itu cepat sekali dibedakan. Walaupun itu masing-masing yang molekul gas. Seperti itu contohnya. Selanjutnya mana? Ini kan, ini untuk hukum distribusi massa Boltzmann. Hanya ada tinjauan partikel sebanyak N ini akan didistribusikan pada tingkat energi yang berbeda-beda. Misalnya ada tingkat energi kan seperti ini kan. Ada E1, E2, E3 dan sampai En. Sampai En. Ini partikel ini kan caca partikel ini kita mau distribusikan ke sini. Mau kita distribusikan ke sini. Sehingga dia harus melewati ada energi yang harus dia lewati. E1, E2 misalnya ke sini itu kan pasti masing-masing punya energi. Ada E1, E2 sampai ke N dengan partisi partikelnya kan sampai Ni. Sehingga ada dari hal ini ada prinsip kesamaan peluang a priori bahwa semua keadaan atau tingkat energi itu mempunyai peluang yang sama. Sama tuh yang tadi yang Pak bilang. Semua keadaan mikro itu memiliki peluang yang sama. Kalau di buku yang tadi bahwa
Semua keadaan mikro memiliki yang sama, tapi untuk contoh seperti ini, misalnya kita cari peluang a priori untuk tingkat energi, misalnya ada cacar partikel yang mau kita distribusikan, ya tak? Cacar partikel yang mau kita distribusikan bahwa sama, asalkan jumlah partikel dan energinya itu tetap. Kalau berbeda itu beda lagi, makanya ada tadi sistem yang tertutup kan yang kita bahas. Kita coba ulang. Ini yang contoh state-nya saja, ada keadaan untuk ini konfigurasi saja. Ini kan ini tingkat energi. Ini contohnya seperti ini. Ini ada 2, ini ada 4, ini 1, ini 2. Ini kenapa bisa begini? Ini kan masing-masing karena memang dia melewati energi yang berbeda. Makanya ada betanya tadi. Seperkate mungkin apa namanya suhunya berbeda walaupun kita anggap untuk suhu mutlak. Ini untuk distribusi spesifik molekul disebut konfigurasi sistem atau peluang partisi partikel sebanding dengan jumlah perbedaan atau partikel yang dapat mendistribusikan pada suhu tingkat energi partisi. Nah, ini maksudnya seperti ini. Untuk memilih partikel pertama ada beberapa cara kan. Untuk yang kedua N kurang 1, yang ketiga N kurang 2. Maksudnya seperti ini. Slide ini dia maksudnya begini. Kalau misalnya langkah pertama saya seperti apa? NI, N1 kan? N2 seperti apa? N3 seperti apa? Jadi jumlah cara memiliki 3 partikel itu dari satu N partikel, ini kan sama tadi kan? Kita N faktorial ini sama, misalnya N faktorial N dikurang 3 juga sama. Ini sebenarnya yang tadi yang sudah Pak jelaskan adalah kombinasi. Dan kombinasi kan yang kemarin N besar dengan yang kecil. Ini adalah kombinasinya. Ini kita lewati saja karena ini kan sudah dari pertemuan pertama pun sudah jelaskan kombinasi. Dari kombinasi itu untuk kita kaitkan dengan apa namanya peluang termodinamika hingga kita peroleh W-nya kan. Nih. W-nya tadi kan kita peroleh atau biasanya kita tadi kan kita seperti ini. N faktorial Pi karena perkalian faktorialnya N I kemudian faktorialnya. Ini juga sama seperti ini dengan ini adalah bobot konfigurasi, ini adalah cara berbeda untuk menyusun N molekul atau cacar partikelnya, sedangkan Ni itu adalah susunan dari Ni molekul dengan energi sebesar ini kan epsilon I bersama dengan konfigurasi yang sama. Dan ini contohnya saja, ada 3 cara kan, 3 faktorial. Ini berarti 3 per 1 faktorial 2 faktorial. Kalau yang contohkan seperti ini, hitunglah jumlah cara mendistribusikan 3 benda, misalnya A, B, dan C ke dalam 2 kotak dengan susunan 1, 2. 1, 2 kan ini kan 1, 2 semua kan? Kan 1, 2. Itulah Pak sebutkan tadi, ini tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan ini kan 1, 2, ini A, tetap 1, 2 kan? Jadi kita hitung karena ini 3, ini kan 3, berarti 3 per 1 faktorial dan 2 faktorial juga sama. Ini masing-masing semua sama, peluang yang sama dengan perhitungan seperti ini. Ini enak sudah untuk masalah kita. Ini tadi yang tahu distribusi kan. Nah ini kita langsung ke sini saja. Ini kan peluangnya kan juga sama seperti tadi, cuma membedakan ini dia pakai GI. Tadi kan kita pakai NI, juga sama. Kesamaan 7 ini yang tadi sama dia berkaitan dengan ini adalah probabilitas distribusi Maxwell-Boltzmann. Kalau harga W-nya maksimum, berarti seperti apa? Harga W maksimum ini kan kita peroleh ini. Jumlah total molekul, jumlah energi sistem. Ini kan kita peroleh untuk tenaga internal itu adalah ini kan, sigma NI kan. Itu kan yang tadi yang persamaan 3, sedangkan ini adalah persamaan 2 yang sigma NI, sigma. Ya kan? Yang dikali ini tadi yang dikali dengan minus ln alfa, sedangkan ini yang dikali dengan betanya. Ya toh? Ulang saja. Kemudian ada hampiran Stirling di sini. Ini untuk hampiran Stirling dengan N itu sangat besar 1. Ini juga sama.
Ini kita menyelesaikan dengan logaritma faktorial, diperlukan pendekatan Stirling. Ya, ini kita peroleh. Ini yang tadi kan yang sudah kita selesaikan, cuman beda. Tadi kita pakai F besar. Ini juga sama. Lalu kita peroleh kalau lanway-nya maksimum tak? Ini maksimum juga. Sehingga kita peroleh bahwa persamaan 10 ini kita langsung aja. Ini juga sama persis prosesnya seperti tadi. Maksudnya untuk pemisahan kita pisahkan dulu lah, lalu kita turunkan. Ini persis yang pembuktian rumus yang Pak jelaskan tadi di awal. DNI-nya kita masuk ke persamaan terakhir ini. Kita peroleh bahwa hukum distribusi Maxwell-Boltzmann seperti persamaan 13 ini adalah ini, ya kan? Kita peroleh ini. Plus alfa dengan alfanya itu sendiri n per z tadi kan alfa itu adalah n per z, ini adalah caca, dan z ini adalah fungsi partisinya. Ini juga sama. Mau dalam bentuk seperti ini pun juga sama. Ini kan yang minus ln tadi kan ada, dan betanya itu kan yang kita keluarkan tadi kan ini kan. Ini dengan ini sebenarnya sama-sama turunan variasi. Cuman tadi kan kita gunakan simbol ini kan. Sebenarnya sama saja mau simbol do seperti ini. Tapi kan ada dua. Ini simbolnya seperti ini kan sudah Pak jelaskan sebelumnya ini karena dia membuat fungsinya itu ada fungsi misalnya x, y atau z, ya kan ada tiga fungsi terhadap apanya. Terhadap dari salah satu dari mereka kan kita gunakan. Mungkin kita peroleh ini. Rumus ini menyatakan bahwa banyaknya n ini kan yang memiliki energi E dinyatakan dalam banyaknya keadaan ruang fase GI yang memiliki energi E dan kuantitasnya ada alfa dan betanya sendiri. Sedangkan beta sendiri itu adalah 1 per KT. Nanti kita akan pembahasan ini kenapa bisa 1 per KT. Ini ada pembuktiannya masing-masing. K-nya ini adalah konstanta Boltzmann dan T ini adalah suhu mutlak. Ini juga sama. Ini kan dengan ini tadi sama kan? Ini kan alfanya, ya kan? Dengan beta sendiri ada seperkata. Juga sama, prosesnya juga sama. Ini persamaan 13. Ini hanya proses, lalu kita dapat energi total. Energi total kita perlu. Nanti kalau energi total nanti dulu karena ini kan ada dua. Sebenarnya ada dua apa namanya? Ada dua pertemuan di sini. Ya? Kan ada dua. Memang fisika statistik mekanika statistik itu seperti ini. Nanti Pak share filenya kalian pelajari pelan-pelan. Memang seperti ini fisika statistik tidak seperti kita itu yang termodinamika kemarin lah. Termodinamika kan cuma integral kita cari kan. Ini kita Tambah ribet, Pak. Iya, dia memang seperti ini. Kita kan sudah dijelaskan tadi kan, dia tinjauannya itu ya teori. Teorinya seperti apa? Teorinya ini kan berarti teorinya saja didekati dengan peluang, ya kan? Peluangnya secara struktur peluang itu kan belum tentu hasilnya seperti itu, tidak. Itu kan baru peluangnya saja. Belum tentu iya memang seperti itu, tidak. Ini baru kita cari peluangnya, pendekatannya, dan pendekatan yang kita bahas itu baru pendekatan kalau distribusi Maxwell-Boltzmann. Sedangkan yang kemarin itu kan beda. Teman pertama. Yo, tetap semangat. Jangan lupa pakai masker. Sebentar yang fisika matematika kita ketemu lagi ya jam berapa? Iya, Pak. Oh ya, kita cukupkan dulu. Terima kasih atas berpusing-pusing rianya. Ya. Jangan lupa selesaikan soalnya dulu semua. Ya, Pak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.